Minyak goreng menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar. Aneh rasanya kok bisa hilang. Kalaupun ada, harganya selangit. Mengapa kelangkaan minyak ini bisa terjadi? Ya, kelangkaan minyak goreng ini terjadi kan akibat dari kenaikan harga CPO, tetapi ini lebih pada masalah distribusi ya. Ini persoalan kita adalah ketika barang itu langka, maka yang terjadi adalah orang akhirnya memburu. Ketika itu diburu barang itu, maka terjadilah harga di luar kewajaran. Mengapa terjadi? Ya karena ada persoalan, salah satunya ditemukan indikasi tentang mafia. Jadi mafia itu yang mengatur, bahkan ada penimbunan. Bahkan ada juga mereka menggunakan kesempatan aji mumpung dengan membawa ke luar negeri karena harganya lebih mahal. Maka ketika terjadi ketimpangan harga di dalam negeri dan luar negeri, ya pastilah mentalitas kita kan mentalitas jalan pintas. Orang akhirnya dengan cara mencari keuntungan sebesar-besarnya, yang dikorbankan adalah rakyat kecil. Jadi kelangkaan ini akibat dari ketidaktegasan. Dalam ketidaktegasan dalam pengertian regulasi yang tidak tegas dalam mengatur mekanisme pemasaran kebutuhan-kebutuhan dasar bagi masyarakat. Minyak goreng itu kebutuhan dasar. Terus yang kedua, ada persoalan kita ini adalah bahwa jumlah penduduk besar Indonesia seperti ini, jenis minyak goreng itu harus bermacam-macam variasi. Tidak hanya dari kelapa sawit, tetapi juga harus ada inovasi. Misalnya dulu kita punya yang namanya kelapa. Minyak kelapa itu kan sehat, yang sekarang dikenal dengan kelapa sawit, kelapa pohon itu kan sekarang minyak sehat. Tapi juga minyak dari tumbuh-tumbuhan. Jadi harusnya ada harga pokok di mana kebutuhan rakyat kecil terpenuhi, tetapi juga ketika orang membutuhkan minyak goreng berkualitas dengan misalnya variasi lain, ya silakan harga ditentukan oleh pasar. Tetapi kebutuhan pokok tidak boleh ditentukan harga pasar, ditentukan oleh siapa? Negara. Karena dalam Indonesia ini kan negara yang berdasarkan Pancasila, dan negara Pancasila itu diatur. Yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai negara, dan negara yang mengendalikannya. Maka ketika harga di luar kewajaran, ya harus ada mekanisme intervensi. Lah negara harus hadir. Lah kemarin itu kita lihat ketidaktegasan Menteri Perdagangan itu membuat situasi menjadi kalong kabut. Harusnya Menteri Perdagangan tegas dengan memberi regulasi dan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya, ya kalau perlu ya dicabut izinnya. Lah ketegasan ini dibutuhkan karena kita menghadapi kartel, dan kartel hanya bisa dilawan dengan regulasi. Dalam hal ini kita menemukan bahwa adanya kartel yang bermain saat kelangkaan minyak goreng terjadi. Nah, apakah pemerintah tidak mengawasi regulasi tersebut baik dari hulu hingga hilir? Ya harusnya diawasi, tapi problem kita kan mentalitas kan. Mentalitas kita itu mentalitas jalan pintas itu. Jadi ini kan persoalan mulai dulu ya. Karena apa? Karena sistem pengawasan dari hulu dan hilir itu kan tidak semudah itu. Maka harus ada badan otoritas. Di sini ada otoritas pangan yang diberi kewenangan untuk mengatur itu. Jadi gini loh, persoalan kita itu adalah tata kelolanya. Ketika tata kelola itu tidak diatur dengan baik, dan negara harus menetapkan itu, harga dasarnya apa untuk kebutuhan rakyat kecil. Misalnya 1 liter kebutuhan harga rakyat kecil itu misalnya disubsidi, misalnya 14.000. Tetapi ketika orang-orang yang punya uang
mengkonsumsi merek tertentu dengan harga mahal 3 kali lipat, itu tidak masalah ditentukan mekanisme pasar. Sistemnya itu harusnya subsidi silang. Jadi orang-orang yang kaya jangan menikmati subsidi, justru orang kaya mensubsidi orang-orang kecil. Itulah sistem ekonomi Pancasila. Jadi problem kita, jangan orang kaya itu disubsidi oleh negara. Justru mereka mensubsidi rakyat. Lah, harusnya mekanisme diatur oleh lembaga otoritas, entah itu lembaga ketahanan pangan atau mekanisme pasar bisa ditentukan oleh persediaan barang. Lah, yang paling efektif itu Bulog. Bulog harus diberi kewenangan untuk mengatur, untuk memberikan sebuah kewenangan untuk ketika harga mulai naik, Bulog operasi pasar. Dan itu harus tersedia, ketika barang tersedia melimpah di pasar, ya dengan sendirinya harga akan stabil. Lah, problem kemarin kelangkaan karena barang tidak ada, kemudian kepanikan, kemudian masyarakat akhirnya memborong. Apa yang terjadi? Tidak bisa dikendalikan. Tapi yang anehnya ketika minyak goreng itu dikembalikan harga pasar, tiba-tiba melimpah. Berarti kan ada masalah. Masalahnya apa? Yaitu berarti ada yang menimbun. Ada yang memang punya kemampuan besar dan kekuatan yang besar yang tidak bisa disentuh, yang bisa mengendalikan republik ini. Sehingga ketika Menteri Perdagangan mengatakan dia kalah dengan mafia, itu kan menunjukkan masa sih negara kalah, negara tidak hadir. Itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya ada masalah kita, bagaimana kita sebagai warga negara, itu masa sih negara bisa dikalahkan dengan mafia. Harusnya mafia ya tunduk kepada negara. Karena negara harusnya punya kekuasaan, otoritas untuk apa? Untuk mengatur, mengendalikan harga. Jangan harga ditentukan pasar, tapi negara yang menentukan dan pasar harus tunduk pada regulasi negara. Karena negara ini berdasarkan Pancasila. Nah, negara berdasarkan Pancasila itu apa? Negara yang beri jaminan bahwa hajat orang hidup banyak itu dikuasai negara. Maka negara harus mengendalikan dengan apa? Memperhatikan mereka yang kecil, yang lemah. Itu prinsipnya. Jangan sampai negara dikendalikan oleh pasar. Itu kan berarti kita negara liberalisme. Negara liberal, mekanisme pasar. Kita enggak. Negara kita adalah negara berdasarkan Pancasila. Jadi pasar tidak boleh mengendalikan harga. Tapi pasar harus tunduk kepada regulasi karena negara ini adalah negara berdasarkan Pancasila. Apakah dalam hal ini peran negara tidak ingin membentuk salah satu lembaga atau tim khusus untuk menindak dan men-tracing siapakah mafia ini? Ya, sebenarnya Pak Jokowi telah berupaya ya dengan membentuk Badan Ketahanan Pangan. Dan Pak Jokowi cukup melihat kenyataan itu, dia turun lapangan, dia meninjau pasar waktu di Jogja, kemudian dia memberi instruksi kepada gubernur. Artinya Pak Jokowi itu pemimpin yang benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat karena dia sadar dengan janji konstitusinya. Lah, problem kita memang persoalan kita itu menghadapi dalam situasi yang rumit. Dalam situasi yang rumit ini karena permintaan internasional terlalu banyak dan kebutuhan internasional itu tidak bisa terpenuhi. Sedangkan Indonesia itu negara terbesar CPU, tetapi CPU itu kan mereka menghadapi kontrak panjangan. Dan kedua, CPU juga digunakan tidak hanya untuk minyak goreng tapi juga untuk energi. Lah, problem kita adalah persoalan menurut saya adalah kita gagal untuk memetakan kebutuhan kita itu berapa sih. Jadi kita itu harus punya kemampuan untuk memetakan kebutuhan yang rakyat penuhi itu berapa. Maka harusnya ada pembagian mekanisme yang jelas. Kebutuhan rakyat kecil itu yang memang mampu memenuhi kebutuhannya sehingga mereka tidak terbebani, dan harga wajar yang bisa rakyat kecil nikmati itu berapa, itu yang dipatok. Jadi negara harus menyiapkan minyak curah sebanyak mungkin untuk memenuhi kebutuhan rakyat kecil. Minyak curah itu penting untuk apa? Untuk agar penjual gorengan itu tidak rugi, agar orang penjual kaki lima tidak rugi, agar apa? Yang namanya pedagang-pedagang kecil itu ekonominya berputar. Kalau seperti ini mereka mati. Kalau mereka ekonomi mati,
maka akan mematikan rantai bisnis yang sudah melebar itu, dan impact dampaknya besar karena ini menyerap tenaga kerja banyak. Jadi ini jutaan para penjual kerupuk, penjual gorengan yang mereka gulung tikar. Karena apa? Karena harga minyak goreng terlalu mahal dan tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lah negara bisa memproteksi ini karena negara harus memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Kepentingannya pedagang kaki lima, pedagang gorengan, dan kepada orang-orang kecil yang memang kita ini harus mengakuinya, kebutuhan dasar mereka itu harus tercukupi, sandang, pangan, dan papan. Jadi kebutuhan pangan ini harus tercukupi, jadi kebutuhan pokok ini harus dipatok oleh negara. Lah untuk mengendalikan itu harus ada badan pangan ini. Lah badan pangan diberi kuasa untuk mengendalikan harga, mengendalikan bagaimana distribusinya, mengendalikan bagaimana supaya tidak terjadi mafia penimbunan. Maka negara harus tegas. Artinya industri yang menumpuk kemudian yang tidak memperhatikan kepentingan lokal, ya izinnya dicabut. Dan negara harusnya memberikan proteksi sehingga pengusaha-pengusaha sawit itu diberi proteksi. Berapa persen kebutuhan dalam negeri harus dipenuhi, baru setelah itu bisa untuk kepentingan luar negeri. Seharusnya kita mementingkan kebutuhan dalam negeri dibandingkan luar negeri. Apakah itu tidak dipikirkan? Ya, sebenarnya dipikirkan, tinggal politik will aja. Jadi pembantu presiden itu harusnya mau mengikuti instruksi presiden. Kalau presiden mengatakan bahwa minyak goreng harus tersedia dengan harga yang murah dan terjangkau, ya bagaimana dia mengusahakan sehingga dia tidak boleh tunduk dengan kartel. Lah disinilah kepentingan-kepentingan yang tersembunyi itu yang kerap kali membuat dia tidak mampu mengendalikan itu karena ada kekuatan yang tersembunyi. Lah para pembantu presiden tidak boleh kalah dengan kekuatan yang tersembunyi itu. Dan kekuatan itu memang memiliki jaringan, modal besar, dan punya power. Lah jangan sampai para pembantu presiden itu kalah dengan mereka-mereka yang menguasai kartel ini. Bagaimana langkah konkret ke depan negara untuk bisa hadir dan menyelesaikan permasalahan minyak goreng? Ya saya rasa ya paling setelah ini ketika Pak Jokowi memberi instruksinya, ya kalau menterinya itu cepat dan tanggap, ya selesai. Karena persoalannya kan persediaan itu ada. Tinggal sekarang bagaimana itu didorong regulasi yang kuat dan pengawasan. Dan untuk itu kita bisa melihat bagaimana Polri sudah bertindak dengan satgas khusus kan, satgas anti mafia. Artinya sekarang yang dibutuhkan adalah politik will dari pembantu presiden untuk tidak lagi berretorika, tapi bagaimana mereka dengan kecepatan untuk membuat minyak goreng itu berlimpah. Jadi kalau barang itu berlimpah di pasar tradisional itu banyak, dengan sendirinya harga tertekan. Jadi hukum pasar itu kan kalau barangnya banyak dan permintaan itu bisa dipenuhi, dan ketika permintaannya sedikit, barang baik berlimpah, ya harga turun. Jadi mekanisme selesai. Lah negara kita kan punya power, punya kekuatan, punya sumber daya, dan punya kemampuan untuk apa? Untuk mengendalikan itu. Yang paling penting adalah kembalikanlah ekonomi itu pada jiwa Pancasila. Jadi cabang produksi yang penting dikuasai negara, dan negara harus hadir mengendalikan itu. Minyak goreng, beras, kebutuhan pokok itu harus dipatok harganya sehingga tidak membuat rakyat kecil sengsara. Sedangkan untuk orang yang memiliki kebutuhan lebih, punya dana lebih, dan mereka tidak butuh subsidi, maka harga sesuai dengan mekanisme. Jadi minyak goreng yang punya merek, minyak goreng yang dianggap berkualitas, silahkan harga pasar. Tapi minyak goreng rakyat itu harus ditentukan oleh negara. Lah yang kedua harus diawasi distribusinya. Jangan sampai minyak goreng disubsidi negara itu diselewengkan lagi. Kemudian diproduksi lagi, kemudian dikemas lagi, dijual lebih mahal lagi. Itulah kelemahan kita di pengawasan.
Maka ke depan ini pengalaman berharga bahwa politik pangan itu harusnya dikendalikan negara, bukan dikendalikan oleh kartel.